Jadi orang-orang yang masih goib Tuhannya, orang-orang yang masih merasa dirinya paling yang menjadi Tuhan di dalam hatinya, paling wujud, paling nyata, paling hidup, paling berkuasa di dalam hatinya, mereka akan terazab dengan apa? Dengan apa-apa yang dicintai di dalam hatinya. Harta, tahta, wanita, urusan-urusan dunia akan selalu membakar dirinya di dalam hatinya. Meskipun mereka diberi petunjuk jalan yang lurus, mereka tidak akan pernah mendengar. Kenapa? Karena mereka selama ini sudah keras hatinya, melebihi kerasnya batu sebagai bahan bakarnya azab Jahannam. Kita lanjutkan ayatnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Siapakah dia? Dia adalah kita sendiri selama ini. Pura-pura bertuhan, pura-pura beriman, tapi yang diimani, tapi yang dituhankan, tidak ada. Goib. Itulah kita selama ini. Hanya berpura-pura di dalam beragama. Hanyalah berpura-pura di dalam bertuhan. Padahal di dalam hati kita tak beragama. Apalagi bertuhan. Melainkan menjadikan pemimpin-pemimpin iblis menjadi pemimpinnya. Setan menjadi Tuhannya. Dan hawa nafsunya sebagai sesembahannya di dalam hati kita selama ini. Kita lanjutkan ayatnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Siapakah dia? Dia ya kita sendiri selama ini. Kita bila mendengarkan orang mengkaji babakan ilmu tauhid. Bila kita dulu mendengarkan babakan ilmu hakikat dan makrifat, di dalam hati kita merasa sebagai orang yang benar sendiri di dalam beragama dan menunjuk mereka adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang kafir. Kita kan dulu menjustis begitu, menuduh orang begitu. Bila kita melihat orang-orang yang lagi belajar tauhid, ilmu ketuhanan, disangka orang yang sesat. Padahal diri kita sendiri yang tak beriman. Padahal diri kita sendiri yang tersesat. Ternyata selama ini kita hanya menipu diri kita sendiri. Subhanallah. Mari kita lanjutkan ayatnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Apa yang berdusta? Bertuhannya berdusta, beragamanya
berdusta, sholatnya berdusta, ibadahnya berdusta, bahkan hidup dan badannya saja pun juga berdusta selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah diri kita sendiri selama ini. Di dalam hidup ini kita penuh dengan kedustaan karena kita selama ini tidak bertuhan. Maka dari itu dengan kedustaan itulah kita diazab dengan azab yang pedih, dihukum dengan belenggu apa yang kita cintai yang selain Allah di dalam hati kita selama ini. Karena kita berdusta di dalam beragama, karena kita berdusta di dalam bertuhan dan kehidupan ini. Ayat yang selanjutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, siapakah dia? Dia kan ya kita juga. Seolah-olah kita beragama, seolah-olah kita bertuhan, seolah-olah kita sudah sholat, seolah-olah kita sudah beribadah, tapi sejatinya, tapi sesungguhnya di dalam hati kita hanyalah menambah dan menambah kerusakan itu. Kenapa? Karena Tuhannya tidak ada. Karena yang dipertuhankan hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Semakin ibadah, semakin sholat, ya semakin tambah rusak. Kenapa? Karena tidak tahu yang dituju. Seolah-olah mengadakan perbaikan, akan tetapi sesungguhnya mengadakan kerusakan. Kita lanjutkan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Itulah kita semua selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau diteruskan panjang sekali. Itulah bukti-bukti kenyataan kewujudan Tuhan yang hak. Al-Quran itu hak, bukan dongeng. Al-Quran itu dongeng bila setan yang baca. Tapi bila yang baca Allah, yang baca uripe Allah, akan nyata pagelaran-pagelaran di dunia ini. Bagi orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi kekasihnya. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para jamaah uripe Allah akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu kekasih Allah. Tapi manusia ogah. Tapi manusia tidak mau menjadikan Allah sebagai kekasihnya. Mana mungkin manusia bisa menjadi kekasih Allah? Akan tetapi kita manusia selama ini hanya mencintai, menjadikan kekasih iblis dan setan di dalam hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemenangan, kemerdekaan jiwa bila kita masih cinta, suka, demen, terbelenggu di dalam neraka hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu, bukan saya dan kita semua saja yang menjadi kekasih Allah. Seluruh manusia dan seluruh alam semesta inilah kekasih Allah.
ciptaan Allah, buatan Allah diwujudkan yang wujud. Jadi seluruh manusia itu ya kekasih Allah, ya Rasulnya Allah. Akan tetapi manusia lebih cinta dirasuli awake dhewe. Manusia lebih cinta dirasuli oleh iblis dan setan. Manusia lebih cinta menjadi utusan dan pesuruh hawa nafsunya sendiri selama ini. Kenapa? Karena Allahnya tidak wujud. Yang wujud masih setannya di dalam hati kita. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang sudah memahami ilmu ketuhanan di paparan uripe Allah ini, kita pun juga mengemban tugas-tugas amanah untuk mengingatkan manusia supaya bisa selamat kembali ke jalan Tuhannya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, seluruh manusia itu ciptaan Tuhan, kembalinya ya kepada Tuhan, bukan kepada agama-agama semu yang selama ini diikutinya. Jadi inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu yakni pasrah, menyerah kepada Tuhannya. Itulah agama rahmatan lil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan selawat dolimin taf'ul bala. Semoga hati kita tidak dolim lagi kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.